Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, insyaallah masih menerangkan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ya, dimana ini merupakan bagian dari pelajaran Wali Songo, ya, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, ya. Wali Songo juga ada berbagai pendapat, berasal dari bahasa Arab, ada yang berasal dari bahasa Jawa, ya. Songo itu artinya 9, ya, dalam bahasa Jawa. Di 9 wali, ya, Wali Songo itu. Langsung saja ke wali yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita lihat asal usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenalnya itu adalah Sunan Gresik, ya. Lahir pada paruh awal abad ke-14, sekitar 1350 Masehi. Kemudian yang kedua, Sunan Gresik ini merupakan wali pertama atau yang paling senior, wali tertua, ya, dibanding dengan wali yang lainnya. Yang ketiga, beberapa pendapat bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Turki. Ada yang mengatakan dari Arab Saudi dan juga ada yang mengatakan dari Gujarat, India. Yang keempat, ini ada sebutan lain dari Sunan Maulana Malik Ibrahim selain disebut Sunan Gresik. Beliau juga disebut dengan Syekh Maghribi dan juga kakek bantal. Kenapa disebut kakek bantal? Karena ketika Sunan Gresik mempelajari Al-Quran atau Al-Hadis, Quran dan hadis tersebut disimpannya di atas bantal, maka disebut kakek bantal. Yang berikutnya, Sunan Gresik itu masih bersaudara, berarti adik kakak dengan siapa? Dengan Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri, ya, Maulana Ishak itu. Nah, ayah dari Sunan Gresik dan Maulana Ishak itu adalah Maulana Jumadil Kubro, ya, seorang ulama besar yang diyakini merupakan keturunan ke-10 dari Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah jelas para wali ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka masih ada hubungan kekeluargaan dengan turunan-keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selanjutnya masih asal usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, atau Sunan Gresik ini pernah bermukim di Champa. Champa itu kalau sekarang adalah Kamboja selama kurang lebih 13 tahun. Sejak tahun 1379 Masehi, ya. Bermukim itu berdiam diri, ya, di Kamboja, pernah bertempat tinggal di Kamboja selama 13 tahun. Bahkan Sunan Gresik ini menikah dengan salah satu putri raja yang ada di sana dan dikaruniai 2 putra. Siapa 2 putra tersebut? Yang pertama adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Ampel itu merupakan putra dari Sunan Gresik. Yang kedua adalah Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri. Jadi 9 wali ini memiliki keterkaitan atau hubungan kekeluargaan yang erat. Ada anak dengan ayah, ada paman dengan keponakan, ya, ada murid dengan guru dan lain sebagainya. Berikutnya, Sunan Gresik hijrah ke Pulau Jawa itu pada tahun 1392. Hijrah ke Pulau Jawa. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik menetap di Desa Leran, berarti menyebarkan agama Islamnya di sekitaran Desa Leran
yaitu kurang lebih 9 km di barat kota Gresik, ya. Tempat pendirikan pesantren juga di sana, ya. Masjid kemudian pesantren di Desa Leran, ya, atau Gresik. Kemudian strategi berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang pertama adalah dengan berdagang. Membuka warung sembako yang dijual dengan harga murah. Siapa yang tidak mau membeli dengan harga yang murah, otomatis menarik perhatian warga sana sambil berdakwah. Kemudian yang kedua menjadi tabibun dalam bahasa Arab itu dokter, ya, tabib. Mengobati orang-orang yang sakit dengan membacakan doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an, ya. Dan pengobatan bersifat gratis. Orang-orang yang sakit misal diobati sama Sunan Gresik dengan bacaan doa-doa ayat Al-Qur'an langsung sembuh. Bahkan mereka kan mayoritas waktu itu beragama Hindu, ya. Orang-orang di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa itu, mereka menganggap Sunan Gresik itu dewa penolong karena bisa menyembuhkan orang sakit. Padahal pada hakikatnya yang menolong adalah Allah, ya, melalui perantara Sunan Gresik. Selanjutnya, sikap positif, sikap yang baik yang dimiliki oleh Sunan Gresik yang harus kita contoh. Yang pertama adalah dermawan dan santun dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah itu menyebarkan agama Islam, kita tidak boleh ada paksaan, ya. Sudah jelas di ayat Al-Qur'annya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Kemudian yang kedua, mengajarkan agama Islam secara bertahap melalui proses, ya. Jadi ada tahapannya, ada prosesnya, tidak langsung kamu harus masuk Islam, tidak, ya. Ada strateginya tadi, caranya, diantaranya Sunan Gresik dengan berdagang dan menjadi tabib. Kemudian yang ketiga, mempunyai toleransi yang tinggi, saling menghargai. Karena mayoritas di Indonesia pada waktu itu sebelum datang para wali, mereka mayoritas agamanya adalah Hindu atau Buddha, ya. Ditandai dengan banyaknya kerajaan di Nusantara itu. Selanjutnya, selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Itu sikap-sikap positif dari Sunan Gresik. Sebelum diakhiri, ada tugas terlebih dahulu, yaitu kerjakan latihan soal di buku paket SKI halaman 11 bagian A, ya, nomor 1 sampai 15. Tulis jawabannya saja di buku catatan SKI, ya. Jadi tulis hanya jawabannya saja. Kemudian nanti akan disamakan setelah Parija nge-share kunci jawaban. Kemudian nanti kalian kirim ke Parija dalam bentuk foto, tulis jumlah betulnya, ya. Hanya itu yang dapat Parija sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.